Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Jadi pada video ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan dari ilmu politik. Tapi sebelum itu, izinkan kami dari kelompok 5 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ikadek Marcel Bagiasdana, kemudian rekan kelompok saya ada Jody Irfanwel Purba, Rio Artado Purba, Muhammad Dimas, Zara Zafira, dan juga Gilang Ramadan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kami akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan ilmu politik di dunia dan khususnya juga Indonesia. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk saja ke materinya. Jadi mohon disimak dengan baik dan pastinya penjelasan video dari kami akan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua yang menonton video ini. Yang pertama adalah ilmu politik sebagai cabang ilmu sosial. Nah, jika ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik ini masih muda, rekan-rekan. Nah, ilmu politik itu dianggap baru lahir pada abad ke-19. Ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, kemudian antropologi, ekonomi, dan psikologi, dan semua ilmu-ilmu tersebut saling berkaitan satu sama lainnya dan saling memberikan pengaruh satu sama lain. Kemudian ilmu politik secara rasional. Nah, sebaliknya, dalam pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik ini dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya, bahkan disebut sebagai ilmu sosial yang tertua di dunia. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebaran ilmu politik di dunia. Dimulai dari zaman Yunani kuno. Di zaman Yunani kuno, pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi. Terbukti dalam karya-karya ahli sejarah Herodotus atau filsuf-filsuf seperti Plato dan Aristoteles. Selanjutnya, di zaman Eropa seperti Jerman, Austria, dan Prancis, yang dimana bahasan mengenai politik sudah ada sejak zaman ke abad 18 dan 19, yang banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, dan karena itu fokus perhatiannya adalah negara semata. Lanjut, perkembangan ilmu politik di dunia atau di Asia. Pusat kebudayaan India dan Cina yang telah menawarkan berbagai tulisan politik yang bermutu. Tulisan-tulisan dari India yakni kesastraan, Dharma Sastra, dan Arsa Sastra yang ada pada tahun 500 sebelum Masehi. Filsuf Cina yang terkenal ialah Confucius, yaitu sekitar 350 sebelum Masehi, Mencius 349 Masehi, dan mazhab legalitis antara lain yaitu Sangyang sekitar zaman 350 sebelum Masehi. Ya, selanjutnya mengenai penyebaran ilmu politik setelah Perang Dunia Kedua. Yang pertama, di Belanda, adanya penelitian mengenai negara dimonopoli oleh Fakultas Hukum, didirikan Fakultas der Sociale en Politik Wetenschappen atau Fakultas Ilmu Sosial dan Politik pada tahun 1947. Kemudian di Indonesia didirikannya fakultas-fakultas yang serupa yang dinamakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau Visipol seperti di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di sini ilmu politik menjadi jurusan tersendiri dengan nama ilmu pemerintahan. Selanjutnya, adapun penyebaran ilmu politik setelah penyebaran ulang. Ulangi selanjutnya mengenai penyebaran ilmu politik setelah Perang Dunia Kedua di negara-negara Eropa Timur. Eropa Timur memperlihatkan bahwa pendekatan tradisional dari segi sejarah, filsafat, dan yuridis yang sudah lama digunakan masih berlaku hingga saat ini. Tapi kemudian perkembangan ilmu politik mengalami kemajuan dengan pesat sesudah runtuhnya komunisme pada akhir dekade 1990-an. Selanjutnya, pesatnya perkembangan ilmu politik sesudah Perang Dunia Kedua, yakni runtuhnya komunisme pada akhir dekade 1990. Juga disebabkan karena adanya dorongan kuat dari beberapa badan internasional, terutama UNESCO. Misalnya, salah satunya yaitu kegiatan UNESCO pada tahun 1948 yang menyelenggarakan suatu survei mengenai kedudukan ilmu politik, kiranya 30 negara. Nah, selanjutnya kita masuk pada usaha internasional dan masa kini.
Jika kita melihat usaha internasional untuk membina perkembangan ilmu politik dan mempertemukan pandangan yang berbeda-beda, salah satunya yaitu dengan menerbitkan buku-buku oleh UNESCO mengenai pengajaran beberapa ilmu sosial termasuk ekonomi, antropologi budaya, dan kriminologi di perguruan tinggi. Hingga saat ini, ilmu-ilmu sosial banyak memanfaatkan penemuan dari antropologi, psikologi, ekonomi, dan sosiologi menjadi ilmu yang terpandang dan perlu dipelajari. Nah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman atau rekan-rekan kelompok saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om.